Martin Luther King. Memiliki 5 desa, yakni Desa Ndaonuse, Desa Anarea, Desa Mbiulombo, Desa Mbalilendeki dan Desa Oli. Terdiri dari 20 dusun 36 RW 72 RT. Jumlah rumah di Pulau Ndao 883 dan Pulau Nuse 113 rumah. Pulau ini untuk pertama kali menikmati listrik pada tanggal 11 Agustus tahun 2015. Saat General Manager PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, Bapak Richard Safkaur dan Wakil Bupati Rotendao, Bapak Jonas Lun, melakukan penyalaan atau peresmian pertama kalinya di rumah salah satu warga di sana sobat. Pulau Ndao mendapat listrik sebagai bagian dari program melistriki pulau terluar dari program Nawacita Presiden Joko Widodo. Pulau Ndao dan Pulau Nuse terkenal karena warganya memproduksi tenun ikat terbaik, pengrajin emas dan perak. Nama pulau ini yang paling dikenal serta bahasanya adalah Ndao. Namun, telah dipastikan bahwa nama yang diberikan telah salah diucapkan dan menggunakan ejaan bahasa Pulau Rote yang dominan, atau bahasa Rote sobat. Gugus konsonan atau pranasal yakni ejaan ND tidak pernah muncul dalam posisi suku kata apapun dalam bahasa Ndao. Orang Ndao selalu melafalkan nama tanpa sengau dan dengan sedikit retrofleksi dan pengucapan bunyi serta dominan D. Oleh karena itu, hanya merepresentasikan bunyi secara fonemik sebagai D dan secara ortografis menggunakan DH atau Dao. Dalam beberapa tulisan, nama pulau tersebut memiliki beberapa varian, Dao, Dao, Dau, dan Dao. Tetapi nama Ndao lah yang telah terdaftar di administrasi resmi untuk menyebut pulau dan komunitasnya, serta Dao untuk merujuk pada bahasa tuturan masyarakat di pulau tersebut. Berdasarkan legenda atau cerita turun-temurun di Pulau Ndao, mereka percaya bahwa pemukim pertama Pulau Ndao adalah 3 orang yakni Rika, Jote, dan Pesakeli. Pesakeli adalah orang yang datang dari Pulau Sabu dan membawa tanaman nila Dao. Dari situlah asal mula nama pulau tersebut. Menurut versi legenda Sabu, nenek moyang orang Ndao adalah keturunan dari seorang pria Sabu bernama Jua Dida atau putra dari Dida Miha, yang awalnya mendiami Pulau Raijua dan kemudian pindah ke Pulau Ndao. Terlepas dari hubungan historis dengan legenda tersebut, hubungan budaya antara Sawu dan Ndao tampaknya sudah dekat. Jadi bagaimana menurut sobat? Silahkan dilengkapi di kolom komentar. Jika masih ada sejarah yang sobat ketahui silahkan kita berbagi. Kalau menurut saya Ndao dan Rote adalah satu bagian yang takkan terpisahkan dalam kesatuan Ita Esa. Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang, barulah terbentuk menjadi kabupaten yang baru menginjak tahun ke-10-nya sekarang ini. Pulau Ndao juga secara kiasan disebut Rai Kahore. Rai sama dengan tanah, dan Kahore sama dengan bulat, yang secara harfiah berarti tanah bulat. Selain nama Dao, orang mengidentifikasi diri mereka sebagai Dew Kahore dan bahasanya sebagai Li Kahore. Terutama kaum muda yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anak Kahore. Kata Kahore mengacu pada pemahaman bersama tentang pulau kecil berbentuk bulat. Selain sumber lain menginformasikan nenek moyang orang Dao dari Pulau Sabu. Beredar juga kisah bahwa orang Dao juga diyakini berasal dari Pulau Sumba. Ada pula anggapan bahwa orang Dao adalah campuran orang Rote Sabu. Dan yang terpenting masyarakat di Ndao juga yang masih menganggap bahwa mereka orang Rote. Karena kalau kita belajar yang namanya sejarah, sebenarnya masih banyak yang belum tergali dan belum diangkat kisahnya kalau mau ditelusuri.
Menurut cerita tentang orang Dao dalam studi antropologi Rote, tidak dapat dihindari karena perjalanan orang-orang Dao di seluruh Rote, sebagai pengrajin emas dan perak pada masa lalu hingga sekarang. Adapun studi secara sosiologis, orang Sabu mempunyai sistem kelompok matrilineal, tidak terlokalisasi, dan beberapa garis patrilineal yang sangat kecil. Sedangkan orang Dao hanya menerapkan sistem patrilineal, atau garis keturunan ayah yang paling utama melalui istilah marga atau fam. Sehingga suku Rote dan Dao mempunyai kesamaan, yakni dalam hal garis keturunan. Justru berbeda terbalik dengan suku Sabu. Dan hingga saat ini belum ditemukan catatan sejarah atau bukti yang kuat mengenai emigrasi orang Dao dari Pulau Sabu atau Sawu. Yang ada hanya catatan arsip Eropa, berupa migrasi orang Rote ke Pulau Dao, yang didukung oleh tradisi sejarah Rote, menunjukkan penduduk Dao berbeda sebelum awal abad ke-18. Pada tahun 1720-an. Dao diperlakukan sebagai salah satu domain politik semi-otonom Rote. Dao diakui oleh pemerintah Hindia Belanda bagian timur sebagai domain otonom, dengan tuannya sendiri atau Dewae, dan tuan kedua Vetor pada tahun 1756. Belanda mendefinisikan Pulau Dao sebagai negara bagian dari Pulau Rote. Semua kelompok keturunan dibagi antara lain: 1. Bagian Tuan, 2. Bagian Loasana, dan 3. Bagian Vetor Aplugi. Secara tradisional, Rote telah mengasimilasi surplus penduduk Dao. Pulau Dao memiliki panjang 5,8 km dan lebar 2,5 km saat air surut. Berdasarkan data statistik Kecamatan Dao Nuse tahun 2016. Penduduk Pulau Dao berjumlah 3.473 jiwa. Dengan luas wilayah 11,54 km persegi. Kepadatan penduduk Kecamatan Dao Nuse adalah 300 jiwa per kilometer persegi. Inilah salah satu penyebab tingginya angka migrasi ke pulau-pulau tetangga, terutama ke Pulau Rote dan Pulau Timor dominannya. Jika ada yang di daerah lain, silahkan absen di kolom komentar ya sobat. Biar kita ramaikan video ini. Sekitar 200 orang dari Dao tinggal di daerah pesisir Rote yang disebut Namon Dao. Di kota Ba, Pulau Rote, nama Namon Dao sendiri berasal dari bahasa Rote, yang berarti pantai Dao. Diperkirakan lebih dari 500 orang Dao tersebar di seluruh Pulau Rote. Jika sampai dengan sekarang mungkin sudah bertambah, seiring waktu yang telah berjalan. Karena ini menurut data BPS tahun 2016. Sekarang sudah tahun 2022 ya sobat. Sudah 6 tahun silam, hampir semua orang Dao yang tinggal di Pulau Rote, secara administratif masih terdaftar sebagai penduduk Dao. Hanya sedikit dari mereka, yang sebagian kecil pria dan wanita, menjadi orang Rote karena kawin campur. Sekitar 25% orang Dao dapat ditemukan di Pulau Timor, Kabupaten Kupang, dan sebagiannya ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang. Tidak seperti di Pulau Rote dan di timur Kabupaten Kupang. Tidak ada komunitas khusus orang Dao di Kota Kupang. Selain di Kupang dan Kota Kupang, hanya sedikit orang yang tinggal di pulau lain, seperti Alor, Flores, Sumba, dan Sawu. Lebih lanjut lagi tentang Pulau Dao sobat. Meskipun masyarakat Dao mengaku memiliki bahasa dan budaya yang mirip dengan Sawu, sebenarnya mereka telah lama berbudaya Pulau Rote. Terminologi kekerabatan adalah contoh yang baik. Praktik tradisional di Dao juga unik. Satuan emas untuk menghitung mahar disebut ema. 1 ema
sama dengan 8 gram. Dalam sistem perkawinan tradisional mereka, maharnya adalah 5 ema. Saat ini, rupiah Indonesia yang digunakan sebagai pengganti emas. Soal budaya, orang Dao telah mengadopsi budaya rote sejak generasi dahulu hingga sekarang. Desain tenun ikat dan topi anyaman tradisional adalah contoh yang bagus. Di Pulau Dao, lahannya gundul dan tanahnya gersang dan kering. Akibatnya, ia kekurangan sumber daya pertanian untuk bercocok tanam. Lahan tersebut hanya dapat mendukung pertanian pekarangan rumah dalam jumlah yang sangat terbatas. Catatan Badan Statistik di Kecamatan Dao Nuse pada tahun 2015 melaporkan bahwa panen jagung pada tahun 2012 mencapai 127 ton. Namun menurun menjadi hanya 73,8 ton pada tahun 2013. Dan meningkat lagi menjadi 200 ton pada tahun 2014. Sementara itu, panen kacang tanah meningkat dari 13 ton pada 2012 menjadi 248 ton pada 2013. Seperti di Rote dan Sabu, sebagian masyarakat Dao juga memanfaatkan lontar sebagai sumber penghidupan. Meski tidak begitu produktif, kelapa juga telah menjadi salah satu sumber ekonomi mereka. Berdasarkan catatan statistik Rotendao pada tahun 2014, Kecamatan Dao Nuse memiliki produksi kelapa sebesar 26,91 ton. Selain itu, hampir semua masyarakat juga berprofesi sebagai nelayan. Tidak seperti Rote dan Sabu, Dao tidak memiliki sawah. Oleh karena itu, mereka memasok beras dari Rote. Keterampilan paling penting bagi pria Dao dulu adalah pandai besi dan perak. Bagi wanita, dulu keterampilan yang paling penting adalah menjadi penenun ikat tradisional. Ribuan perhiasan dan tenun ikat diproduksi setiap tahun dan dikirim untuk tujuan perdagangan ke pulau-pulau tetangga. Para laki-laki cenderung meninggalkan pulau selama musim kemarau untuk menjual perhiasan dan produk kerajinan tangan lainnya, serta produk tenun ikat yang dibuat oleh para wanita. Wanita Dao produktif dalam menenun tenun ikat hingga saat ini. Mereka juga meninggalkan rumah untuk menjual produk mereka, untuk mencari pesanan tenun baru, atau untuk menagih hutang dari pelanggan mereka, untuk mempromosikan produk tenun ikat. Seorang warga Dao mendirikan toko kerajinan bernama CV Inandao di Kota Kupang, ibu kota Provinsi NTT, untuk pameran dan perdagangan. Hewan ternak yang paling banyak dijinakkan di Dao adalah sapi, kambing, dan ayam, dibandingkan dengan kecamatan lain. Di Kabupaten Rotendao, Dao adalah yang paling produktif di bidang perikanan, terutama dalam penangkapan cumi-cumi, sedangkan yang lain memproduksi cumi hingga 3 ton pada tahun 2014. Dao memproduksi hingga 9 ton. Selain itu, produksi rumput laut juga cukup tinggi, yaitu 2.170 ton pada tahun 2014. Potong sembako hidup tiap hari, usaha ngadu. Penduduk Dao secara kontemporer dicirikan oleh multilingualisme, di mana orang dapat berbicara lebih dari satu bahasa. Mereka dapat berbicara setidaknya lebih dari satu bahasa, yakni bahasa Lidao adalah asli Dao, Melayu Kupang, bahasa pasaran, bahasa resmi Indonesia untuk formal, dan bahasa sebelah yakni suku Rote. Orang kepala batu. Bahasa jati dari yang dituturkan oleh penduduk Dao adalah bahasa Dao, Lidao. Bahasa komunikasi yang lebih luas, yang digunakan oleh masyarakat Dao, adalah bahasa Melayu Kupang, yang menjadi lingua franca di daerah tersebut.
Setelah itu diikuti oleh Rote. Mereka bilang, Orang Dao cenderung menguasai bahasa Melayu Kupang sejak lahir, karena orang tua berbicara bahasa Melayu Kupang dengan anak-anaknya. Hasilnya, mereka mampu berbahasa Melayu Kupang. Hanya sekitar 5% atau 60 orang Dao yang dianggap kurang dwibahasa. Orang-orang ini khususnya kurang berinteraksi dengan orang-orang dari luar Pulau Dao, dan kurang bisa berbahasa Melayu Kupang meskipun mereka memahaminya dengan baik. Pada umumnya, orang-orang ini mereka semua berusia 70-an. Meskipun anak-anak masih berbicara bahasa ibu mereka, mereka dengan mudah beralih ke bahasa lain yang lebih luas komunikasinya, seperti Melayu Kupang. Selain itu, kebanyakan orang berbicara bahasa Indonesia dalam situasi formal, seperti pada saat upacara keagamaan, pernikahan pertemuan lokal, di kelas, DEL. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu, mereka juga masih berbicara bahasa Dao dalam pertemuan adat. mereka bilang jangan menipu. Aduh. Botong kan orang pedagang keliling dunia. Satu sen itu namanya tipu. Nah botong itu ditipu kok mau hidup dari mana? Botong pedagang keliling. Tidak terdapat transportasi darat umum di Pulau Dao. Hanya 2 atau 3 orang saja yang memiliki mobil pick-up yang bisa disewa untuk berbagai keperluan. Beberapa orang juga memiliki sepeda motor yang bisa ditawarkan untuk disewakan. Untuk mencapai pulau-pulau tetangga, orang Dao menggunakan perahu motor kayu kecil yang dapat mengangkut orang ke Rote dan Kupang. Dao memiliki 2 pelabuhan laut, satu dibangun lebih dari 10 tahun lalu untuk kapal penumpang, dan satu lagi untuk kapal feri yang terakhir telah beroperasi sejak pertengahan 2015. Kapal muatan penumpang mengunjungi Dao setidaknya sebulan sekali, sedangkan perjalanan dengan kapal feri tergantung pada permintaan. Selama kondisi cuaca buruk, seringkali antara Desember dan Maret, atau Juni dan Agustus, transportasi laut berhenti. Jarak dari Dao ke Nemberala, pantai barat Rote, adalah 16,2 km. Yang dapat dicapai dengan perahu motor dalam waktu 1 jam. Dari Namon Dao di Ba, jaraknya 41,3 km, yang bisa ditempuh dalam waktu 3 jam dengan perahu motor. Demikianlah pembahasan kita tentang Pulau Dao. Salah satu pulau yang unik dan tak kalah indahnya bak Pulau Dewata, dan sangat historis serta ikonik karena terdapat pencampuran berbagai kultur dan budaya serta berbagai suku khas Nusantara. Menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Rotendao. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini hingga tuntas. Jika Anda menyukai video dari saya, jangan lupa berlangganan dan dapatkan informasi terus dan terupdate dari channel YouTube ini. Terima kasih.